Ya. Arti kata saksama. Arti kata saksama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti teliti, cermat, semua yang dikerjakan dengan tepat dan benar. Artinya ketika kita melakukan sesuatu dengan seksama berarti kita melakukannya dengan penuh perhatian, kehati-hatian, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan yang namanya kesalahan. Nah, dalam ayat 15 dalam bacaan kita, yang perlu diperhatikan dengan saksama adalah cara kita hidup atau bagaimana tindakan kita sehari-hari dalam kehidupan kita. Jadi jawaban dari kelompok-kelompok sudah sangat betul menurut saya. Oke, kita lanjut. Di nomor yang kedua, silakan kelompok 1 bacakan jawabannya. Terima kasih. Ya, kelompok 2 silakan. Kemudian kelompok 3 silakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, jawaban dari kelompok sangat luar biasa. Ya, bebal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata bebal yaitu sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu. Jadi, kata orang bebal digambarkan seseorang yang sulit mengerti dan tidak cepat menanggapi sesuatu. Nah, bebal ini berarti tidak sama dengan orang bodoh ya. Jadi, kalau orang bodoh masih memiliki potensi untuk belajar, untuk menjadi yang lebih pintar lagi. Nah, sedangkan orang bebal ini berbeda. Mereka ini seringkali tidak mau belajar dan tidak mau menerima informasi yang baru. Ya, meskipun informasi yang ia dapat ini sudah jelas dan benar, tapi mereka lebih memilih untuk mempertahankan pendapat atau keyakinan mereka sendiri, meskipun terbukti bahwa ia salah. Nah, jadi dari pembacaan kita diajak untuk tidak seperti orang bebal dalam menjalani kehidupan kita. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 silakan kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 2 silakan. Terima kasih. Kelompok 3. Terima kasih. Ya, sudah sangat tepat menurut saya. Jadi arif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bijaksana, pandai, cerdik, paham, dan mengerti. Jadi orang arif adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan, memiliki kebijaksanaan, dan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, serta selalu bertindak benar. Jadi dari bacaan kita diajak untuk hidup atau menjalani kehidupan kita seperti orang arif atau orang yang bijaksana, bukan seperti orang bebal. Oke, kita lanjut di nomor 4. Ya, nomor 1 silakan. Ya, atau saya bacakan soal lagi. Apa yang harus dipergunakan dengan baik di ayat 16? Mengapa? Oke, silakan. Terima kasih. Oke, kelompok 2. Terima kasih. Ya, kelompok 3. Kita bisa bertepuk tangan untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah kita jawab bersama.
kita masuk dalam kepemimpinan sesuai dengan tema kita pada saat ini, yaitu kepemimpinan diri. Tentang kepemimpinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal pemimpin atau cara memimpin. Nah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Jadi dengan kata lain, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi orang lain agar bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Nah, seorang pemimpin memberi arahan, menginspirasi, dan membantu orang lain untuk bekerja dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Ya, kepemimpinan tidak hanya tentang memberi perintah, tetapi juga tentang memberi contoh kepada sesama, kepada orang lain, mendengarkan dan mendukung orang lain agar mereka bisa berkembang dan berhasil. Nah, sesuai tema kita yaitu kepemimpinan diri, memanfaatkan waktu dengan tepat. Ya, apa pentingnya kepemimpinan bagi pemuda Kristen? Ya, kepemimpinan itu penting bagi kita karena kita akan menjadi penerus gereja. Kita akan menjadi penerus dalam masyarakat. Kita akan menjadi penerus dalam bangsa. Ya, mungkin juga kita akan menjadi kepala keluarga misalnya, atau menjadi pemimpin dalam lingkungan kita. Jadi dengan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, pemuda Kristen dapat mengarahkan diri mereka sendiri dengan benar, mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, serta menjadi teladan bagi sesama. Ya. Selanjutnya, kepemimpinan adalah kunci untuk meraih kesuksesan di masa depan. Namun, kepemimpinan sejati tidak dimulai dari kemampuan untuk memimpin orang lain. Jadi, kepemimpinan yang sejati itu tidak dimulai atau tidak dilihat dari kemampuannya memimpin orang lain, ya, melainkan dari kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Ya, kepemimpinan diri adalah dasar utama untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Ya, kita mulai dulu dari diri kita sendiri, kemudian pada orang lain. Ya, tanpa kita mampu untuk mengelola diri kita sendiri, ya bagaimana kita dapat mengelola orang lain? Ya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 pembacaan kita yang sudah kita sama-sama diskusikan tadi, Paulus mengingatkan untuk hidup dengan bijaksana, memperhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan kita dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena hari-hari yang kita jalani adalah jahat. Ya. Jadi saudara-saudara, kita diajak untuk bertanggung jawab atas waktu yang kita miliki agar tidak terbuang sia-sia, melainkan digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Nah, dalam hal ini kepemimpinan diri mengajarkan kita untuk mengendalikan tindakan dan keputusan kita agar sesuai dengan tujuan yang lebih baik. Ya, mungkin kita sebagai pemuda Kristen, ya kita seringkali menghadapi yang namanya godaan-godaan dalam kehidupan kita. Ya, kita seringkali melakukan atau mempergunakan waktu kita dengan tidak bermanfaat. Ya, contohnya misalnya kita menghabiskan waktu kita berjam-jam di media sosial atau kita bermain game tidak berhenti-berhenti misalnya, ya. Atau misalnya kita membuka media sosial untuk sekedar melihat postingan orang lain, ya bisa saja kita terjebak dalam situasi itu yang tidak bermanfaat untuk kita. Ya, kita menghabiskan waktu dan energi kita tanpa hasil yang positif. Ya, mungkin saat kita membuka media sosial, ya kita melihat orang-orang di dalamnya yang mungkin saling sindir dan lain sebagainya. Ya, karena kita sering melihat itu, ya bisa saja kita juga terjebak dalam hal itu. Ya, bisa saja kita juga ikut-ikutan. Ya,
kita sudah punya bahan gosip kalau kita melihat hal itu. Ya. Bermain HP atau bermedia sosial tidak salah ya saudara-saudara, tetapi yang salah adalah ketika kita sudah terjebak atau melakukan hal-hal yang sudah di luar dari firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Ya. Menurut Efesus pasal 15 ayat 16 mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan bijaksana dan menghindari hal-hal yang mengalihkan kita dari tujuan hidup yang lebih baik. Ya. Sebagai pemuda Kristen, kita juga dapat mempergunakan HP atau media sosial yang lebih bermanfaat dan membangun ya. Misalnya kita menggunakan aplikasi untuk belajar atau membaca Alkitab, membaca renungan, atau kita saling berkomunikasi dengan sesama kita. Ya. Melalui teknologi kita dapat memanfaatkan waktu untuk mengembangkan diri kita, memperdalam pengetahuan, memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kepemimpinan diri yang baik juga melibatkan kemampuan untuk membuat pilihan yang bijaksana. Jadi kepemimpinan diri yaitu mampu membuat pilihan yang bijaksana. Ya, seperti menghindari godaan yang tidak bermanfaat atau fokus pada kegiatan yang mendekatkan kita kepada tujuan hidup yang lebih besar. Nah, kita diingatkan dalam Lukas pasal 16 ayat 10 dikatakan di situ, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.